Halo semuanya, perkenalkan saya Nikadek Marsita Audia Andini dengan NIM 25055551048. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah DDL dengan contoh saya akan membuat database dengan nama DB Apotek 3. Sebelumnya untuk Laragon sudah saya start. Baik, saya akan mulai. Pertama-tama saya akan mengatur folder tempat database ini akan disimpan. Baik, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung membuat database-nya dengan menggunakan perintah create database. Lalu bisa tuliskan nama database yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan db_apotek 3. Setelah itu, kita bisa use database-nya terlebih dahulu. Jika sudah database change, baru kita akan memasukkan tabel-tabel yang akan kita tambahkan pada DB Apotek 3 ini. Pertama, saya akan membuat tabel customer. Saya menggunakan perintah create tabel. Lalu di sini bisa dituliskan nama tabelnya. Sebagai contoh, saya menggunakan customers, lalu kurung buka, dan di sini kita bisa tambahkan kolom-kolom yang kita ingin isikan. Pertama, saya akan membuat kolom ID customer. ID customers ini saya menggunakan tipe data integer, lalu saya setting auto increment. Auto increment ini berfungsi agar dia memberikan nomor urut secara otomatis. Lalu ID customers ini saya setting sebagai primary key. Selanjutnya ada nama customers. Tipe datanya saya menggunakan varchar. Untuk maksimal karakternya ada di 255. Dan saya setting not null. Not null ini agar memastikan bahwa kolom nama customers ini tidak boleh kosong. Selanjutnya no tab. Di sini saya juga menggunakan varchar. Maksimal karakternya 20 dan tidak saya setting sebagai not null. Jadi kolom no tab ini bisa saja dikosongkan. Baik, ini sudah berhasil untuk kita membuat tabel customer. Selanjutnya kita akan membuat tabel supplier, masih menggunakan perintah create. Tetapi pada pembuatan tabel supplier ini, saya tidak langsung men-setting ID supplier sebagai primary key. Baik, di sini kita sudah berhasil membuat tabel supplier, tetapi tabel supplier ini belum memiliki primary key. Jadi sekarang kita akan edit tabel menggunakan perintah alter tabel. Lalu nama tabel yang kita ingin edit yaitu supplier. Selanjutnya kita bisa menggunakan perintah add primary key. Dan nama kolom yang kita ingin jadikan primary key yaitu ID supplier.
Baik, ini sudah berhasil. Dengan begini ID supplier pada tabel supplier sudah menjadi primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel kategoris. Pada tabel kategoris ini saya akan men-setting primary key-nya dengan menggunakan konsep tabel level constraint atau terpisah. Jadi pertama-tama kita akan mendefinisikan kolomnya terlebih dahulu. Setelah kita sudah mendefinisikan kolomnya, di akhir line kita bisa menuliskan primary key dan nama kolom yang kita inginkan, yang kita ingin jadikan sebagai primary key, yaitu ID kategoris. Dengan begini kita sudah berhasil membuat tabel kategoris dengan ID kategori sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel pegawai. Untuk tabel pegawai ini saya akan men-setting primary key-nya dengan menggunakan konsep name constraint, di mana seperti membuat aturan baru. Di sini saya akan menuliskan constraint. Constraint ini artinya perintah untuk membuat aturan. Lalu nama aturannya bebas. Di sini saya akan menggunakan PK pegawai sebagai nama aturan. Dan perintahnya yaitu primary key ID pegawai. Karena kita ingin menjadikan ID pegawai ini sebagai primary key-nya. Selanjutnya tutup kurung dan titik koma. Nah, ini sudah berhasil. Kita membuat tabel pegawai dengan men-setting primary key-nya menggunakan constraint atau aturan. Setelah itu saya ingin mengedit tabel pegawai ini menggunakan perintah alter tabel. Saya ingin menambahkan aturan lagi untuk menjadikan kolom username ini harus unik. Jadi kita bisa tuliskan di sini add constraint atau tambahkan aturan. Nama aturannya saya pakai Yuki username, dan untuk perintahnya unique. Unique username, karena saya menginginkan kolom username ini yang menjadi unik. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat tabel obat. Nah, selain kita bisa menjadikan suatu kolom itu unik menggunakan constraint seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, kita juga bisa langsung menjadikan kolom tersebut unik dalam satu inline seperti contohnya kode obat ini.
Di sini saya akan memanggil ID kategoris yang sudah sebelumnya kita buat di tabel kategoris ini. Saya akan panggil di tabel obat. Untuk kolom price atau harga, di sini saya menggunakan tipe data desimal. Lalu untuk angka 15 ini, dia itu merupakan total gabungan angka di depan dan di belakang koma, sedangkan untuk angka 2 ini itu dia merupakan jumlah angka di belakang koma. Di sini untuk kolom stok saya menuliskan in default 0. Default 0 ini artinya dia akan secara otomatis mengisi angka 0 jika user tidak menginputkan angka yang pasti. Jadi bukannya 0 atau error, dia otomatis langsung 0. Selanjutnya saya akan membuat aturan atau constraint. Saya membuat aturan dengan nama FK kategoris. Aturan ini berisi saya akan menjadikan ID kategoris yang sudah saya panggil tadi ini menjadi foreign key. Lalu saya tuliskan nama kolomnya. Setelah itu saya akan menuliskan reference kategoris ID kategoris. Ini artinya bahwa foreign key yang saya panggil di tabel obat ini, yang ini, itu datanya atau isinya itu harus sesuai dengan ID kategoris yang ada pada tabel kategoris. Selanjutnya, on update cascade. Ini itu berarti jika pada tabel induk atau tabel kategoris itu kita mengubah ID 1 misal menjadi ID 100, maka secara otomatis pada tabel obat juga akan berubah, jadi data akan tetap sinkron. Selanjutnya ada on delete set null. On delete set null ini berfungsi jika ID 1 pada tabel kategoris itu kita hapus, maka semua obat yang memiliki atau terhubung dengan ID 1 akan menjadi null dan tidak akan ikut terhapus. Begitu. Maaf, ini terjadi error karena saya typo menuliskan delete. Baik, mari kita ulang. Nah, ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan.
Pada tabel penjualan ini saya membuat kolom tanggal transaksi dengan menggunakan tipe data date time. Jadi dia akan menampung tanggal dan juga waktunya. Selanjutnya saya tuliskan default current underscore time step. Current time step ini berfungsi untuk jadi secara otomatis kolom tanggal transaksi ini akan terisi sesuai kapan tepatnya sebuah transaksi ini terjadi. Jadi user itu tidak perlu menginputkan date time-nya secara manual. Selanjutnya di sini saya buatkan ID customers. Jadi di sini saya sudah memanggil ID customer dan juga ID pegawai, tapi saya belum setting menjadi foreign key. Maka dari itu saya akan edit tabel. Dan di sini saya akan menambahkan aturan add constraint. Nama aturannya saya jadikan FK penjualan customers. Lalu isi dari aturannya itu adalah foreign key ID customers. Tidak lupa di sini saya menambahkan juga reference-nya. Jadi di sini foreign key pada tabel penjualan itu, foreign key ID customer-nya itu akan selalu sama atau berpatokan pada ID customers yang ada pada tabel customers. Selanjutnya saya juga akan membuat aturan untuk foreign key ID pegawai pada tabel penjualannya dengan nama FK penjualan pegawai. Sama seperti tadi, setelah membuat aturan kita menuliskan perintahnya, yaitu foreign key ID pegawai, dan menuliskan referensinya juga. Baik, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan. Kita akan membuat tabel detail penjualan. Di sini kita memanggil cukup banyak foreign key. Yang pertama ada ID penjualan. Pastikan saat memanggil foreign key itu tidak ada typo ataupun salah. Lalu di sini saya akan menuliskan peraturan dengan nama PK detail penjualan. Lalu untuk perintahnya itu ada primary key. Nah, di dalam peraturan ini kita bisa mengatur primary key. Kita bisa mengatur dua kolom sekaligus untuk dijadikan sebagai primary key.
Misalnya seperti ini, ID penjualan, ID obat. Jadi dengan begini, ID penjualan dan ID obat ini akan menjadi primary key untuk tabel detail penjualan. Selanjutnya, kita akan buat peraturan lagi. Dengan nama FK detail kepenjualan. Di sini ada foreign key. Origin key-nya itu ID penjualan. Selanjutnya kita tuliskan referensinya. Referensinya itu dari tabel penjualan, kolom ID penjualan. Di sini saya akan menuliskan on delete cascade, yang artinya jika ID pada tabel penjualan ini dihapus, maka semua data yang terikat pada ID tersebut di tabel detail penjualan juga akan ikut terhapus. Jadi datanya akan tetap sinkron. Nah, dari tadi saya menggunakan constraint atau aturan. Aturan-aturan ini itu akan sangat berguna saat kita ingin mengedit atau menghapus hubungan antar tabel. Saya lanjutkan. Saya membuat peraturan lagi. Dengan nama FK detail ke obat. Lalu isi perintahnya itu foreign key. ID obat, dan saya menuliskan di on delete restrict. On delete restrict ini artinya kita tidak bisa menghapus data pada tabel master atau tabel obat yang terhubung pada detail penjualan. Jadi misal jika pada tabel penjualan itu ada menggunakan ID obat 1, maka pada tabel obat kita tidak bisa menghapus ID 1. Baik, di sini ada error karena saya menuliskan foreign key, harusnya foreign key. Saya akan ulang. Di sini sekalian saya contohkan dari tadi saya membuat foreign key itu menggunakan constraint. Sebenarnya primary key bisa juga langsung di setting inline langsung di sini saat membuat kolom atau memanggil kolom. Kita akan contohkan. Lalu kita tulis di sini foreign key. Selanjutnya ada jumlah. Nah, di sini saya akan membuat peraturan satu saja sebagai contoh ya, yaitu constraint PK detail penjualan. Di sini saya menggunakan perintah primary key. Saya akan manggil ID penjualan saja. Lalu selanjutnya saya membuat peraturan lagi satu.
Kita coba ulangi lagi sekali. Baik, mohon maaf, pada pembuatan tabel ini ada kesalahan dalam penulisan foreign key-nya. Jadi yang benar itu akan saya jelaskan. Seperti contohnya ini, ID penjualan. Di sini ID penjualan itu untuk setting menjadi foreign key-nya kita menggunakan peraturan atau constraint. Tapi jika ingin langsung inline, tentunya bisa dengan cara kita tuliskan ID penjualan, lalu in not null, sama seperti settingan pada tabel penjualan. Dan di sini langsung kita tuliskan reference penjualan, ID penjualan, dan kita tuliskan on delete cascade langsung di sini agar dia datanya tetap sinkron apabila ada yang dihapus. Lanjut, kita akan menuliskan ID obatnya kita setting menggunakan peraturan atau constraint. Di sini kita akan masih men-setting PK atau primary key-nya menggunakan peraturan ya, karena di sini kita belum ada primary key-nya untuk tabel detail penjualan. Di sini kita setting ID penjualan dan juga ID obat sebagai primary key. Lalu kita buat peraturan FK detail ke obat untuk menjadikan ID obat yang kita panggil ini pada line 2 menjadi foreign key. Selanjutnya kita tuliskan on delete restrict. Baik, ini ada error karena saya typo lagi, mohon maaf. Kita ulangi lagi sekali. Baik, di sini kita baru berhasil. Tadi ya error terakhir itu terjadi karena saya lupa mengisikan reference untuk menjadikan saya lupa mengisikan reference saat men-setting ID obat menjadi foreign key. Baik, untuk perintah selanjutnya saya akan menggunakan perintah drop atau yang artinya hapus atau delete juga bisa. Drop tabel
if exists drop tabel ini berarti kita hanya akan menghapus satu tabel atau tabel yang kita pilih. Misalnya di sini saya memilih untuk menghapus tabel detail penjualan. Detail penjualan seperti ini. Dan if exists ini itu artinya jika ada. Jadi jika tabel detail penjualan ini ternyata tidak ada, maka tidak akan error dan akan lanjut langsung ke perintah selanjutnya. Kita coba. Ini sudah berhasil dan tabel detail penjualan sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan alter tabel atau edit tabel, pegawai, di sini kita akan mencoba untuk menghapus peraturan yang sudah kita buat atau constraint. Tadi di tabel pegawai kita sudah membuat peraturan Yuki username atau peraturan yang membuat kolom username menjadi unik. Jadi sekarang kita akan coba hapus itu. Drop constraint. Dan nama peraturan yang tadi kita buat yaitu Yuki username. Baik, ini sudah berhasil. Dengan kita drop constraint ini, itu artinya kita hanya menghapus aturan, data pada kolom username tidak hilang sama sekali, tapi sekarang isi dari kolom username itu tidak harus unik atau bisa saja sama satu sama lain. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus foreign key. Kita akan menggunakan edit atau alter tabel. Di sini kita akan drop foreign key. Lalu kita akan memanggil nama dari peraturan yang kita buat untuk men-setting foreign key pada ID customers, yaitu adalah tadi itu FK penjualan customer. Sudah berhasil, jadi perintah ini itu akan memutuskan hubungan tabel penjualan dan tabel customer. Tetapi kolom ID customer tetap ada di tabel penjualan dan isinya tidak sesuai dengan ID customer yang ada di tabel customer. Karena pada peraturan FK penjualan customer ini terdapat perintah reference yang membuat datanya itu sama, dan sekarang kita hapus, jadi datanya tidak sama lagi atau tidak sinkron. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus primary key dari tabel supplier. Langsung saja, pertama kita edit tabel supplier dulu. Drop primary key begini saja dan otomatis primary key dari tabel supplier akan terhapus. Perintah ini hanya menghapus settingan ID supplier itu sebagai primary key, jadi data pada kolom ID supplier itu tetap ada. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus tabel secara bersamaan atau sekaligus. Saya akan mencoba untuk menghapus dua tabel sekaligus.
Di sini saya akan menghapus tabel penjualan dan juga tabel obat. Berhasil. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menghapus seluruh database, yaitu drop database, if exists, db, dan kita tuliskan nama database kita yang tadi, yaitu db apotek 3. Kita coba dan berhasil. Jadi ini dia penjelasan dari perintah-perintah DDL yang saya jelaskan menggunakan contoh dari pembuatan database, yaitu database db apotek 3. Baik, sekian, terima kasih.